Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar sampling. Baiklah, sebelumnya kita sudah mempelajari bahwasanya statistika itu merupakan sebuah ilmu yang mempelajari perencanaan pengumpulan data, kemudian analisis data, serta penarikan kesimpulan dari hasil analisis data. Nah, sampling sendiri dibutuhkan saat kita merencanakan pengumpulan data. Kenapa perlu sampling? Karena yang pertama itu agar kita memperoleh pendugaan yang tepat. Selanjutnya, agar presisi kesimpulan yang kita peroleh nantinya dari hasil analisis dapat ditingkatkan. Dan kemudian, sampling ini dibutuhkan agar nanti kesimpulan yang kita peroleh dapat digeneralisasi ke populasi target. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai sampling, kita perlu berkenalan dulu dengan si sampling. Apa sih maksudnya sampling? Nah, sampling itu merupakan sebuah teknik yang dapat dilakukan untuk menentukan sampel. Oke, atau dapat juga dikatakan kalau sampling merupakan sebuah metodologi pengumpulan data yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Secara sederhana, proses sampling dapat dijelaskan sebagaimana digambarkan pada gambar yang ada di slide. Sebagai ilustrasi, misalnya, saya mau melakukan penelitian mengenai pendapat mahasiswa terhadap perkuliahan sampling. Nah, di sini kita harus menetapkan populasinya terlebih dahulu. Populasi didefinisikan sebagai himpunan semua objek yang menjadi perhatian dalam penelitian. Nah, misalnya saya tetapkan populasi dari penelitian saya adalah mahasiswa statistika yang mengambil mata kuliah sampling. Misalkan ada 100 orang mahasiswa yang mengambil mata kuliah sampling, maka 100 ini merupakan ukuran dari populasi yang kita lambangkan dengan huruf besar sebagaimana yang ada di gambar, yakni N besar. Jadi, N besar sama dengan 100. Karena penelitian saya dilakukan dalam waktu yang singkat, sehingga saya tidak bisa meminta data atau mengambil data dari keseluruhan populasinya, maka saya akan mengambil sampel saja. Sampel di sini merupakan himpunan bagian dari populasinya yang kita pilih nantinya menggunakan metode-metode tertentu. Misalnya, ditentukan bahwasanya N kecil atau ukuran dari sampelnya adalah 10. Maka artinya kita akan memilih 10 orang dari keseluruhan anggota populasi atau dari 100 orang yang ada untuk dijadikan sampel. Bagaimana caranya kita memilih 10 orang dari 100 orang ini? Itulah yang dinamakan sebagai metode sampling. Nah, setelah kita menentukan objek yang akan kita ambil datanya, maka kita dapat melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data sendiri dapat dilakukan melalui observasi, survei ataupun sensus, eksperimen, studi literatur, maupun simulasi. Oke, secara terpisah,
survei dan sensus kita bedakan sebagai berikut. Survei merupakan pengambilan data yang kita lakukan kepada sebagian anggota populasi saja, yang mana sebagian anggota populasi ini kita sebut sebagai sampel. Nah, sedangkan sensus merupakan survei juga, tapi kita lakukan pengambilan datanya kepada seluruh anggota populasinya. Apa yang membedakan antara survei dan sensus adalah samplingnya. Jadi, karena dalam sensus kita melakukan pengambilan atau pengumpulan data terhadap seluruh anggota populasi, maka untuk melakukan sensus kita tidak akan memerlukan sampling. Nah, sedangkan untuk survei, karena kita hanya mengambil data dari sebagian anggota populasi saja atau kepada sampel saja, maka di sini kita akan memerlukan namanya sampling. Selanjutnya, kita akan membahas kenapa sih kita harus menggunakan sampel. Yang pertama adalah karena adanya keterbatasan. Keterbatasan ini bisa dari segi waktu, tenaga, maupun biaya. Senada dengan ilustrasi saya tadi, bahwa saya katakan kalau saya tidak bisa mengambil data dari keseluruhan anggota populasi disebabkan waktu penelitiannya sedikit. Artinya, waktunya terbatas. Hal inilah yang membuat saya harus menggunakan sampel. Alasan yang kedua adalah karena terkadang saat kita melakukan penelitian, maka objek yang kita teliti ini akan rusak setelah kita teliti. Misalnya, saat kita melakukan penelitian terhadap sistem pencernaan seekor kodok, maka saat kita teliti kodoknya, maka kodok ini akan mati. Jadi, tidak mungkin kita melakukan penelitian ini terhadap keseluruhan populasi kodok. Jadi, kita lakukan terhadap beberapa sampel kodok saja. Nah, alasan selanjutnya adalah karena anggota populasi itu biasanya ukurannya cukup besar, jadi mustahil untuk kita melakukan pengamatan terhadap keseluruhan anggota populasinya. Misalnya, seperti kodok tadi, maka tidak mungkin kita menangkap keseluruhan kodok yang ada di dunia untuk kita amati, sehingga cukup kita gunakan sampel saja. Nah, adapun tujuan sampling adalah agar kita memperoleh informasi yang maksimal mengenai suatu populasi dengan memanfaatkan sumber daya yang minimal. Misalnya, dengan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, kita bisa memperoleh informasi yang maksimal terhadap suatu populasi. Kemudian, untuk membantu kita mendapatkan penduga parameter. Seperti telah dijelaskan di awal, bahwasanya dengan menggunakan sampling atau dengan memilih sampel, nantinya kita bisa membuat kesimpulan yang dapat digeneralisasi terhadap sebuah populasi. Bagaimana caranya kita dapat mengambil kesimpulan terhadap populasi dengan menggunakan data sampel? Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar terdapat target populasi sebanyak N atau ukuran populasinya sebesar N. Nah, jika kita mengambil data terhadap keseluruhan anggota populasi ini, maka kita dapat analisis datanya untuk kita peroleh rata-rata dari populasinya.
Nah, rata-rata dari populasi ini kita sebut sebagai parameter atau nilai yang mencirikan karakteristik dari si populasi. Adapun parameter ini bisa berupa rata-rata, median, mode, simpangan baku, ragam, persentase dari populasinya, dan sifatnya unik, artinya satu populasi hanya memiliki satu nilai parameter. Satu populasi hanya memiliki satu rata-rata. Satu populasi hanya memiliki satu ragam. Namun berbeda keadaannya di sini karena kita tidak bisa mengambil data terhadap keseluruhan anggota populasi. Artinya dengan menggunakan sampling kita mendapatkan sampel dan kita hanya mengambil data dari si sampelnya. Dan yang kita miliki hanyalah data sampel. Saat kita melakukan sampling, maka akan sangat banyak sekali kemungkinan sampel yang akan terpilih. Saat sampel yang terambil itu berbeda, maka data yang akan kita peroleh pun akan berbeda. Nilai statistik yang kita peroleh ini selanjutnya dengan menggunakan konsep peluang dapat kita gunakan untuk menduga atau mengestimasi nilai dari parameternya. Dengan cara inilah kita akhirnya dapat mengambil kesimpulan terhadap populasi menggunakan data sampel. Berikut adalah beberapa istilah yang nantinya akan sangat familiar dalam perkuliahan sampling. Yang pertama adalah populasi. Yang telah dijelaskan tadi bahwa populasi adalah himpunan semua objek yang menjadi perhatian dalam penelitian. Kemudian, kita nanti akan sering mendengar yang disebut dengan sampling unit atau unit sampling, yang merupakan unit terkecil dalam suatu populasi yang akan diambil sebagai sampel. Selanjutnya, kita juga akan familiar dengan istilah sampling frame. Sampling frame merupakan daftar dari sampling unit tadi yang tidak saling tumpang tindih. Oke, istilah selanjutnya yang akan sangat familiar di telinga kita nantinya dalam perkuliahan ini adalah sampel. Seperti telah dijelaskan tadi, sampel merupakan himpunan bagian dari populasi yang dipilih dengan menggunakan metode tertentu. Nah, selanjutnya ada lagi istilah elemen. Elemen ini adalah objek di mana pengamatan ini diperoleh nantinya, atau objek di mana nantinya kita melakukan pengamatan atau pengukuran. Selain itu, nanti kita akan sangat familiar sekali dengan istilah target populasi, yakni populasi yang menjadi sasaran dari pengamatan. Untuk lebih memahami istilah-istilah yang tadi, perhatikan ilustrasi berikut. Misalnya, kita melakukan penelitian untuk menduga rata-rata pengeluaran rumah tangga di Kota Padang untuk listrik per bulannya. Nah, di sini kita memiliki populasinya adalah seluruh rumah tangga yang ada di Kota Padang. Misalnya yang dalam kotak ini adalah wilayah Kota Padang. Karena di Kota Padang itu wilayahnya luas dan rumah tangganya sangat banyak, misalnya kita tidak memiliki daftar rumah tangga dan yang ada hanyalah daftar desanya, kita dapat menggunakan daftar desa saja. Di sini artinya yang menjadi elemennya tadi merupakan rumah tangga, karena rumah tangga adalah tempat kita melakukan pengukuran, namun yang menjadi unitnya adalah desa, sehingga kita nanti akan memiliki daftar desa sebagai sampling frame-nya. Namun,
Jika kita bisa memperoleh daftar rumah tangga, tidak akan menjadi masalah. Ini artinya nanti kita memiliki sampling unitnya sama dengan elemennya, atau sampling unitnya nanti kan rumah tangga dan elemennya juga rumah tangga. Setelah diberikan pengantar terhadap materi sampling, mungkin kita akhirnya akan menyadari bahwa sebenarnya sampling itu telah kita lakukan atau dekat sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Perhatikan ilustrasi-ilustrasi berikut. Saat kita akan membeli duku di pasar, biasanya kita ditawari untuk dicoba, silakan dicoba terlebih dahulu 1 atau 2 buah dukunya. Untuk kemudian kita bisa memastikan rasanya enak dan kita akan membelinya. Selain itu, contoh lainnya, saat kita memasak sayur, biasanya kita cicipi terlebih dahulu rasa sayurnya. Apakah rasanya itu sudah pas sesuai yang kita harapkan atau belum, atau perlu kita koreksi rasa. Nah, dari kasus yang pertama, ini seringkali terjadi saat kita mencicipi duku di pasar, rasanya manis. Setelah kita bawa pulang, ternyata rasanya tidak seperti yang saat kita cobakan. Nah, kondisi ini menggambarkan kalau populasi atau duku yang dijual oleh penjual ini tidaklah dapat digambarkan oleh duku yang kita cicipi. Artinya, sampel atau 2 buah duku yang manis yang kita cicipi ini ternyata tidak mewakili keadaan si populasi. Nah, pada kasus kedua, saat kita mencicipi kuah sayur, biasanya kan kita mencicipi hanya sedikit gitu ya, seujung jari atau seujung sendok begitu, tidak langsung mencobanya semangkok atau semuanya kita coba kan gitu. Nah, kenapa sih kita dengan menggunakan mencicipi dengan menggunakan yang sedikit ini ternyata sama rasanya dengan keseluruhan sayur yang ada dalam kuali kita. Nah, dari 2 kasus ini kita tersadar gitu ya, sebenarnya bagaimana pemilihan sampel itu agar keadaan si populasinya ini benar-benar terwakili. Nah, inilah sebenarnya peranan dari sampling ini. Bagaimana kita mendapatkan sampel yang benar-benar mewakili keadaan si populasinya ini, gitu ya. Nah, dari ilustrasi-ilustrasi yang telah dijelaskan ini, diharapkan pemahaman tentang sampling ini sudah lebih baik ya. Baiklah, diharapkan dari pertemuan pertama ini kita sudah lebih paham mengenai sampling dan kenapa kita perlu belajar sampling. Untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi yang telah dipelajari, silakan kerjakan latihan berikut.